Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Kumala. Hari ini saya membuat video ini sebagai syarat ekspedisi saya dan menjelaskan tugas akhir saya. Tugas akhir saya di sini, berjudul Comparative Study on the Environmental and Economic Impact of Our Generation Type on Java Island, dan saya dibimbing oleh Bu Rina Binasir Bersia. Oke, dari judul ya ini kayak studi perbandingan dampak ekonomi dan dampak lingkungan beberapa jenis pembangkit listrik di Pulau Jawa ya. Oke, ini trigger warning karena PPT yang saya gunakan ini adalah PPT yang saya gunakan pada saat saya masuk kemarin. Jadi tujuannya itu sebagai warning kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris takutnya terkesan kasar atau oke, ini table of content kita bisa dilihat kayak ada background, terus kayak tujuan, terus pembahasan, kesimpulan. Oke, ini background ini ya. Earth is dying, carbon emission and global warming are destroying our planet. That's why you should be worried. Yeah, I took some liberty in doing this. Oke, jadi kayak masalah lingkungan yang terbesar yang sedang kita hadapi dan akan dihadapi generasi ke depan kita adalah global warming. Dan salah satu penyebab global warming itu adalah karbon, dan karbon paling besar itu berasal dari sektor energi, dan sektor energi penghasil karbon paling besar adalah PLTU. Jadi kita bertanya gitu, apakah ada pembangkit listrik yang lain gitu, opsi lain nggak ada apa gitu, terus kayak gimana cara kalau misalnya ada apa, terus kayak perbandingannya gimana gitu. Sebenarnya ya kurang lebih gitu background dan motivasinya untuk ini apa namanya ya ini. Oke, tujuan dan metodologi saya. Tujuan kita simple. Contohnya dalam video ini itu adalah mencari pro dan kontra antara harganya, dampak lingkungannya, terus kayak reliability-nya gitu. Kayak bakal terus menerus nggak gitu? Enggak. Metodenya kualitatif deskriptif, misalnya menjelaskan secara deskriptif saja, dan untuk melakukan perbandingannya saya menggunakan MCDA gitu. Ini filosofi saya masukin kayak membantu saya untuk mengkerucutkan tugas akhir saya ini agar tidak menyimpang terlalu kemana-mana, soalnya tangentnya banyak sekali ya. Topik ini sangat menarik banget, jujur. Oke, ini adalah 4 jenis pembangkit listrik. Coal power plant ini sebagai kondisi existing kita sekarang. Nuclear power plant, solar panel, wind turbine, walaupun ada di Indonesia sebenarnya, tapi ini yang akan kita bandingkan gitu. Apakah worth it, apakah ini dampaknya gimana gitu. Oh ya, sebelum lanjut saya mau sharing pengalaman. Ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik, namanya boiler powerhouse. Jadi ini digunakan di PT Nusantara ya, di Sampit, Kalimantan. Ya ini kayak limbah dari kegiatan salon itu dibakar, terus menjadi bahan bakar di sini, terus ada pipa kecil, terus pipa kecil ini airnya mendidih jadi uap sistem listrik. Kurang lebih gitu sih pembangkit listrik. Kita sebagai manusia memberi cara yang efektif untuk merebus air. Oke, ini coal power plant. Ya seperti yang saya jelaskan itu, bahan bakar di sini adalah ini ya, batu bara ya. Batu bara itu kalau dibakar tuh lama ininya, terus kayak panasnya stabil, jadi sering digunakan gitu. Tapi ya efek sampingnya kayak dia mengeluarkan karbon, asap, dan chemical yang lainnya gitu. That's how it works. How much is it? Itu 737 kWh. Saya dapat datanya dari PLN 2020. Terus kayak dampak lingkungannya apa itu ya? 154, hampir 155 juta ton CO2 equivalent GWH di Pulau Jawa pada tahun 2005. Nah sebenarnya yang aktualnya itu hanya 40% dari ini, karena PLTU hanya 40%, tapi yang batubara yang lain banyak gitu kan, ada UGH ya, yang lainnya. Terus kayak waste-nya, grease, air panas, reliability-nya sangat tinggi ya. Oke, sudah 5 menit guys. Oke, nuklir sama seperti batubara, how it works-nya hanya menggunakan fusi nuklir. Harganya saya lihat dapatnya dari International Agency, Environmental Energy Agency pusat. Ya itu ada emisinya hanya 2 juta gitu, dikit banget dibanding sama yang tadi. Reliability-nya tinggi sekali. Oke. Ini turbin, dia pakai gearbox, jadi kayak roda yang mutar, kayak makin gede rodanya tuh, kayak roda kecil yang makin putar, kayak gitu. Harganya
dan emisinya 2 jutaan juga. Tapi reliabilitasnya sangat ini ya, tergantung banget sama lokasi sama kondisi cuaca saat itu. Namanya oke. Solar panel dia pakai photovoltaic cell, ada panjang. Tapi kayak itu harganya, terus ini emisinya 9 juta, lumayan besar dibandingin tadi. Limbahnya ada UIS, reliability juga sama seperti ini, mengikuti ini cuaca. Oke, ini harganya. Itu sudah PLTU paling murah sih, kayak 1/3. Ini PLTU SKTB ini sudah 2/3. Selisih nggak terbeda sebenarnya. Oke, ini implikasinya kalau misalnya nuklir naik atau gimana, energi bersih meningkatkan kualitasnya. Ya, investasi mahal itu ya. Nah, ini sebagai perbandingan aja ya. Ini saking gedenya saya harus bikin separate ini untuk kayak ini gede banget. Selisihnya gitu. Metal ini itu ada risknya, manajemennya. Oke, ini kayak limbah-limbahnya ya. Kayak dia PLTN itu paling susah di ini ya, diolah gitu. Oke, ini reliability-nya seperti yang saya bilang tadi, coal sama nuklir tinggi banget. Kenapa nuklir paling tinggi? Karena itu kayak saking panasnya tuh dia ini, dan apa ya, kurang lebih tuh rumusnya itu 1 PLTN itu bisa setara dengan 3 PLTU jika kita bicara output energi. Makanya saya verify di sini. Dan untuk EBP, renewable energy, solarnya ini kayak ya rendah karena emang tergantung ini apa cuaca. Terus kayak solar panel sebenarnya hanya bekerja 12 jam if lucky ya, jika beruntung gitu. Ya sama kayak ini wind. Kalau kadang gimana? Ini MCDA-nya, jadi saya bikin bobot itu 40%, 20%. Itu diambil dari ini apa ya, urgensinya, kepentingan gitu. Kalau kita mau beli sesuatu, kita pasti nanya harga, nanya ini. Nah, jadi ya yang paling penting dalam hal pemilihan ini kayak harganya, dampak lingkungannya, dan keamanannya. Ini kayak sangat ini ya, disederhanakan sekali sebenarnya. Tapi saya rasa ini cukup untuk mewakili memilih energi sebelumnya. Saya tidak akan dipercepat. Ya, ini rekomendasi yang saya dapatkan ya. Jadi kayak nuklir itu yang skornya paling tinggi itu kayak paling atas, terus kayak ini walaupun butuh pengolah limbah khusus ya. Berarti bisa digunakan sebagai ini supplementary, lengkap. Sementara coal mungkin kita harus mulai mengurangi ini. Jadi solusi utamanya kayak combining nuclear for stable gas, renewable for supplementary power, sustainable and resilient energy future. Alright, thank you. I wish this video goes well. See you in a bit. Oh, still recording. Hi.